Selamat siang, saya dari kelompok PBA akan menjelaskan tentang codingan soal nomor 1 dan nomor 2, yaitu di mana nomor 1 disuruh menjelaskan untuk bagaimana cara melakukan tokenisasi, dan soal kedua bagaimana cara melakukan segmentasi, yaitu memilih kata-kata yang tidak terdapat dalam daftar dokumen stopwords dan membuang semua kata-kata yang ada dalam daftar dokumen stopwords. Baik, saya mulai. Pertama-tama, kita melakukan import modul. Di sini ada 3 modul yang diimport, yaitu modul string, modul array, dan modul collection. Setelah itu, kita mengakses file ID stopwords, yaitu dokumen yang disediakan pada soal untuk mengetahui semua daftar stopword yang harus dihilangkan dari dokumen. Kita mengakses file ID stopword itu menggunakan fungsi open dengan hak akses read, di sini R, dan kita masukkan ke dalam variabel stopword. Setelah itu, pada line 8, kita membaca file stopword dalam satu baris dengan menggunakan fungsi read, dan kemudian kita masukkan pada variabel baca sw. Tidak lupa kita tutup file yang telah kita buka sebelumnya dengan fungsi close yang diakses melalui objek stopword. Untuk dokumen 1, kita juga melakukan buka file dengan menggunakan fungsi open. Di sini argumen pertama doc1.txt dengan hak akses read yang kita tugaskan kepada variabel doc. Setelah itu, kita melakukan tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi kata-katanya. Nah, di sini kita melakukan fungsi read, yaitu menjadikannya dalam satu baris, kemudian melakukan case folding, yaitu mengubah huruf-huruf dalam kalimat menjadi huruf kecil semua, dan kemudian kita lakukan fungsi split. Split di sini artinya dia memotong-motong kalimat yang berdasarkan spasi dan dikumpulkan dalam bentuk list. Jadi dalam list itu semua kumpulan kata-kata yang dipisahkan berdasarkan spasi. Pada line 16, kita mendefinisikan mengakses fungsi makeTrans dengan melalui modul string. Fungsi makeTrans ini untuk memformulasikan tabel translasi yang nantinya digunakan pada fungsi translate. Hasil dari fungsi ini kita tugaskan kepada variabel formula. Di sini, pada line 17 kita melakukan pengeliminasian tanda baca yang ada dari kata-kata. Ya, tanda baca di sini bisa berarti koma, bisa berarti titik, bisa berarti tanda seru, tanda tanya. Ya. Hal itu dilakukan pada line 17 ini. Kita mengakses fungsi translate. Dengan argumen 1 yaitu formula. Formula di sini sudah didefinisikan di line 16 sebelumnya, yaitu tabel formulasi, tabel translasi. Kemudian argumen kedua yaitu string.punctuation. Di sini artinya punctuation ini adalah atribut yang ada dalam modul string. Di sini punctuation adalah kumpulan semua tanda baca. Yang tadi kayak saya sebutkan sebelumnya, ada tanda baca koma, seru, tanda petik, dan sebagainya. Kemudian kita lakukan strip. Lakukan strip yaitu menghapus semua kata dari semua tanda baca dari setiap kata.
untuk setiap Z1 pada token 1. Pada token 1 di sini adalah semua kalimatnya. Jadi inti dari line 17 ini adalah menghilangkan semua tanda baca pada setiap kata yang telah terhimpun dalam list token 1 ini. Dari semua itu kita masukkan ke dalam variabel segmen 1. Pada line 18 kita melakukan segmentasi. Segmentasi adalah memilih kata-kata yang tidak ada dalam daftar stop word dan menghilangkan semua kata-kata yang termasuk dalam daftar stop words. Daftar stop word di sini adalah kata-kata yang tidak signifikan, yang paling sering muncul dan tidak mempunyai signifikan yang tinggi. Seperti kata hubung, yang, di, adalah, dan sejenisnya. Dengan mengakses fungsi filter. Nah, di sini argumennya ada dua, yaitu fungsi ini lambda x not in baca sw, dan argumen kedua adalah segmen 1. Jadi nanti hasil keluaran dari fungsi ini adalah semua kata-kata yang tidak ada dalam daftar baca sw. Artinya semua kata yang ada dalam daftar baca sw akan dieliminasikan dari segmen 1. Akan menghasilkan kembalian yang akan dimasukkan kembali kepada variabel segmen 1. Untuk dokumen 1 kita selesai melakukan proses segmentasi. Nah, tidak lupa kita melakukan close dokumen 1 yang telah kita buka sebelumnya pada line 14 ini. Untuk menghindari dari pengeditan yang tidak sengaja pada dokumen 1 dengan mengakses fungsi close yang ada pada objek doc1. Sama juga halnya dengan dokumen 2, dokumen 3, dan dokumen 4 yang telah didefinisikan di bawahnya ini. Hal serupa juga dilakukan pada dokumen 2, 3, dan 4 yang ada di bawahnya. Statementnya sama persis dan hanya perbedaan dari parameter saja. Sekian dari penjelasan saya untuk bagian soal nomor 1 dan 2, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nana Noviana akan menjawab soal nomor 3A dan 3B. Nomor 3A, tampilkan 5 kata pada dokumen 1 yang tidak terdapat pada dokumen 2. Pertama-tama lakukan perulangan indeks pada range dengan panjang segmen 1, di mana segmen 1 ini merupakan hasil dari tokenisasi dokumen 1. Lalu lakukan perulangan indeks 2 di range dengan panjang segmen 2, di mana segmen 2 ini merupakan hasil tokenisasi dari dokumen 2. Lakukan kondisi segmen 1 array index sama dengan segmen 2 indeks 2. Inisialisasi A sama dengan A plus 1, lalu perulangan akan selesai. Lakukan kondisi A sama dengan 0. Inisialisasi B sama dengan B plus 1. Setelah itu, inisialisasi beda sama dengan segmen 1 array ke indeks. Lalu print nilai beda dari operasi di atas. Lalu kondisi if jika B sama dengan 5, setelah itu perulangan akan selesai. Saya akan menjalankan soal dari 3A. Ini adalah jawaban dari soal 3A. Soal 3B, tampilkan 5 kata pada dokumen 1 yang juga muncul pada dokumen 3. Pertama-tama, lakukan perulangan indeks di range dengan panjang segmen 1.
Lakukan kondisi B sama dengan 5, lalu perulangan akan selesai. Lakukan perulangan indeks 3 di range dengan panjang segmen 3, di mana segmen 3 merupakan hasil tokenisasi dari dokumen 3. Kondisi if, jika segmen 1 indeks sama dengan segmen 3 indeks 3, maka print segmen 1 indeks ketiga. Lakukan inisialisasi B sama dengan B plus 1, lalu perulangan akan selesai. Saya akan menjalankan soal nomor 3B. Ini adalah hasil dari operasi 3B. Setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan, saya Rizka Dina Fadida yang akan melanjutkan nomor soal 3C dan soal 3D. Nah, soal 3C yaitu ekstrak kelas semua informasi tahun pada dokumen doc1.txt menggunakan regex, kemudian disimpan yang tahunnya kurang dari 1500 pada berkas bernama tahun.txt. Nah, pertama kita akan menginisiasi variabel doc, membuka dokumen 1.txt yang telah diinisiasi pada variabel doc. Kemudian kita akan menginisiasi variabel teks dengan membaca variabel doc yang telah diinisiasi dengan doc1 dari doc1.txt. Dan kita melakukan regex dengan pola tahun 4. Nah, kita akan inisiasi variabel hasil dengan menemukan pola yang sama pada regex pada teks doc. Nah, kemudian kita akan melakukan perulangan indeks hasil dengan syarat range sepanjang hasil. Hasil dari hasil reindeks hasil sama dengan integer hasil indeks hasil. Kondisi jika hasil reindeks hasil kurang dari 1500, maka kita akan membuat file dengan nama tahun.txt. Kemudian inisialisasi variabel hh sama dengan hasil reindeks hasil. Kemudian kita akan menulis hasil dari hh yang diubah string berurut menurun. Kemudian setelah kita akan merun-nya. Setelah di-run, maka akan keluar hasil seperti ini. Ini adalah hasilnya. Kemudian saya akan melanjutkan ke nomor soal 3D. Soal 3D yaitu kita pertama dengan soal berkas doc2.txt memiliki pasangan informasi kata dan waktu. Misal Bandung, Jakarta 2003, Jakarta malam tahun baru 2003. Kemudian ekstraklah semua informasi semua pada teks tersebut menggunakan regex dan kemudian akan disimpan pada file bernama lokasi waktu.txt. Pertama kita akan menginisiasi variabel doc dengan membuka doc2.txt. Kemudian kita inisiasi variabel tag dengan membaca variabel doc. Kita akan melakukan regex dengan pola seperti ini. Kemudian hasilnya kita akan menemukan inisiasi variabel hasil dengan menemukan pola pada regex tersebut. Kemudian kita akan inisiasi variabel tulis dengan membuat inisiasi variabel tulis dengan membuat file dengan nama lokasi waktu.txt. Kemudian kita akan melakukan perulangan indeks hasil dengan syarat range sepanjang hasil. Kemudian lakukan perulangan yang sama dengan indeks dengan variabel indeks 3. Kemudian kita akan melakukan menulis hasil array dengan array indeks hasil. Dengan array indeks hasil sama array indeks 3 yang akan disimpan pada lokasi waktu.txt. Kemudian kita akan menambahkan enter pada lokasi waktu.txt. Kita akan run. Setelah kita run, maka akan keluar hasil seperti ini. Ya. Kemudian nomor soal 3E dan 3F akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Putu Amelia akan menjelaskan mengenai soal nomor 3E dan 3F. Soal nomor 3E yaitu mencari 5 kata dengan frekuensi kemunculan tertinggi pada berkas
doc3.txt. Nah, di sini menggunakan counter yaitu untuk melakukan perhitungan pada segmen 3, di mana segmen 3 ini merupakan hasil tokenisasi dari dokumen 3. Nah, kemudian melakukan inisialisasi pada frek_tinggi, di mana mengambil data pada frekuensi underscore kata, yang kemudian diambil 5 kata yang paling tinggi, diambil 5 kata tertinggi. Kemudian dilakukan print, lalu melakukan perulangan frek pada frekuensi underscore tinggi. Kemudian melakukan print frekuensi frek pada kata. Kemudian akan saya run. Dan akan menghasilkan output seperti ini. Nah, yang kedua yaitu soal 3F, yaitu untuk mengekstrak semua subjudul yang terdapat pada dokumen 4 yang kemudian disimpan pada berkas subjudul.txt. Pertama-tama melakukan open pada dokumen 4.txt. Kemudian teks sama dengan text.read ini digunakan untuk membaca dokumen. Nah, lalu melakukan inisialisasi regex di mana dengan pola semua huruf besar dan huruf kecil. Kemudian hasil dari regex itu akan disimpan pada variabel hasil. Lalu tulis sama dengan open ini digunakan untuk membuat dokumen baru, membuat file baru dengan nama subjudul.txt. Kemudian melakukan perulangan untuk indeks hasil di dalam ring. Lalu perulangan kedua yaitu melakukan perulangan indeks 3 pada ring. Lalu hasil dari perulangan akan disimpan pada tulis.write. Kemudian tulis.write yang kedua ini digunakan untuk menambahkan spasi pada subjudul.txt. Kemudian tulis.close ini digunakan untuk menutup subjudul.txt. Lalu saya akan melakukan run pada soal nomor 3F dan akan menghasilkan output seperti ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.